Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya coba memaparkan inisiasi daripada beberapa kawan kita soal penggunaan gelar akademik yang tidak sesuai, di mana saya didaulat untuk menyampaikan kepada pengurus perkumpulan organisasi ini agar dimana dalam pemakaian gelar itu kita harus menyesuaikan dengan ijazah akademik dan kelak tidak ada persangkaan penipuan ataupun tidak menggambarkan kapasitas seseorang sehingga diragukan nilai keprofesionalitasnya baik dalam profesi dan manajerial kepengurusan sebuah organisasi kita ini. Kita sudah mahfum dalam setiap orang menggelarkan gelar akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya itu juga sangat dihargai dan dilindungi oleh negara. Hal ini juga tercermin di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik undang-undang tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, maupun di dalam undang-undang keprofesian. Juga ada sanksi tegas juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa kita kenal dengan KUH Pidana. Pertanyaannya, adakah kepedulian kita menyelamatkan etik dan profesionalitas organisasi ini di mata asosiasi lainnya? Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman di sini. Yang pertama, siapakah yang peduli terhadap profesionalisme kepengurusan kita? Mencari kepengurusan berdedikasi dan profesional, itulah tujuan organisasi ini ada. Jika kita mendapati dugaan seperti dimaksud, apakah kita harus bertindak? Secara etik tentu yang bersangkutan bisa dikategorikan melanggar kode etik organisasi ini. Yang kedua, apakah kasus ini bisa dilaporkan ke polisi? Apa bukti yang menjadi dasar laporan pengaduan kita ke polisi? Dasar hukum apa juga yang bisa dipakai? Cukup KUHP pidana, pelanggaran undang-undang Sisdiknas, atau aturan keprofesian yang berlaku umum. Bercerita tentang penggunaan gelar akademik di Indonesia ini, kegandrungan menggunakan gelar akademik tak terbendung, utamanya di kalangan pegawai negeri kita. Terkadang heran seseorang yang masih bekerja dan belum pernah diberi tugas belajar, tahu-tahu di depan atau di belakang namanya tertera gelar akademik, entah berantah dari mana. Sepertinya dengan adanya gelar di depan atau di belakang nama, si empunya merasa lebih pintar, lebih berkualitas, atau lebih kompeten daripada rekan kerjanya. Maka setiap menulis nama pun, termasuk di dalam undangan-undangan, kondangan pernikahan, atau di tembok-tembok, di gelar akademik selalu dicantumkan. Tak jarang ada yang marah bila namanya ditulis tanpa disertai gelar, sekaligus sesungguhnya itu tidak relevan. Inilah cerita Indonesia. Cerita lain bahwa kalau tidak dikasih gelar ini tidak menggambarkan kapasitas. Ya, kalau tidak ditulis di depan atau di belakang nama soal gelar ini, ya, sebab orang sekolah belajar bukan untuk mendapatkan gelar maupun ijazah. Seharusnya tujuan orang sekolah belajar adalah membentuk dan menyempurnakan diri kita. Iya, sikap mental, pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian secara keseluruhan. Itulah sebabnya para ahli menyebut bahwa belajar itu merupakan proses yang berlangsung terus-menerus seumur hidup. Mengapa demikian? Karena dalam kurun waktu tertentu tak seorang pun yang pernah mencapai kesempurnaan dalam bentuk sikap mental, keterampilan, dan kepribadian. Ya, kita harus belajar berkomunikasi. Saya mengapresiasi kawan-kawan semua. Kita harus belajar dan berkomunikasi. Meskipun tidak sependapat dengan yang lain mengenai perihal ini, kita harus bisa menjembatani perbedaan pandangan, baik politik, filosofis, kepengurusan organisasi ini, sehingga dapat membangun pemahaman yang sama. Kita tahu semua kita orang-orang cendekia, terdidik, berpendidikan. Tentu saya bukan apa-apa. Tetapi perihal di atas, penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan hak yang disandangnya, penting untuk saya sampaikan. Tidak mengurangi rasa hormat kami, tapi semua itu saya kembalikan ke forum.
untuk bahan evaluasi ke depan, dan semoga bermanfaat dan tetap semua kita menjadi atau menjaga integritas sebagai seorang konsultan. Itulah pendahuluan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.